Berlibur memang mengasihkan. Rasanya tidak ada orang yang tidak senang berlibur atau vacation. Apalagi jika pergi ke tempat-tempat yang hits atau ngetren, ditambah bisa posting foto-foto tersebut di media sosial. Meskipun judulnya liburan dan bersenang-senang, tetap diperlukan planning aktivitas guys. Tanpa itu, meski berada di tempat liburan paling hits sekalipun, kita akan merasa bosan. Dan ternyata banyak yang merasakan hal tersebut. Halo guys. Wah, seger banget ya. Iya. Siang-siang ini cuacanya cukup cerah, tapi nggak terlalu panas. Mumpung lagi cerah kita berenang, dan kita juga akan memberikan mungkin ada 7 atau 8 hal yang teman-teman harus lakukan selama ada di Bali. Ya nggak, Jess? Ya, banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan di Bali. Cuman terkadang kita suka melupakan hal-hal kecil atau hal-hal yang sedikit berbeda dengan teman-temannya, sehingga hasilnya akan menarik dan senang selama berada di Bali. Oke? Kita langsung mulai aja ya. Ya, ini dia yang pertama nih. Yang pertama apa ya? Aku lupa ya. Aktivitas pertama udah pasti main ke pantai guys. Jadi pantai di Bali seperti yang kita tahu itu banyak banget spot-spotnya, lokasi-lokasi pantai yang sangat menarik. Pilih setidaknya satu aja selama di Bali, bisa bermain ke pantai. Bisa bermain pasirnya bersama teman-teman, bersama anak-anak. Bisa berenang di air pantainya, bisa bermain ombak, bisa berselancar, bisa macam-macam. Yang jelas lakukan aktivitas di pantai. Itu salah satu hal wajib yang teman-teman harus lakukan di Bali. Gitu guys. Sudah tahu kan guys, Pulau Bali terkenal salah satunya karena keindahan pantainya. Hal tersebut bukan karena tanpa sebab juga. Pantai-pantai yang landai dan rata-rata berpasir putih menjadi salah satu alasan banyak orang yang berkunjung ke sini. Terus ngapain aja sih di pantai itu? Banyak guys. Bahkan kalau aktivitasnya seru, kadang waktu tidak akan terasa. Tahu-taunya kulit menjadi hitam deh. Daftar wajib pantai yang harus dikunjungi adalah mulai dari Pantai Kuta yang legendaris, Pantai Jimbaran, Pantai Pandawa, Pantai Melasti, Pantai Uluwatu hingga Pantai Karangasem di sisi timur Pulau Bali. Harga tiket masuknya mulai dari gratis alias tanpa bayar hingga Rp20.000 plus tiket parkir. Ide aktivitas menarik yang bisa kita lakukan di pantai, bisa bermain air, main ombak, bermain pasir, bermain bola bersama teman-teman dan keluarga, membuat vlog, melihat sunset atau sunrise. Yang kedua, otomatis udah pasti kulinernya guys. Memang banyak banget kuliner-kuliner yang ada di Bali maupun di daerah-daerah lain, terutama di tempat yang wisatanya menjadi daya tarik sangat besar sekali. Itu udah pasti kulinernya banyak. Yang kedua yang harus kita coba adalah kuliner daerahnya teman-teman. Jadi kuliner itu kan macam-macam seperti yang tadi kita bilang. Jangan terlalu banyak makan seperti hal yang franchise, yang gimana boleh. Tapi yang wajib teman-teman harus coba adalah justru kuliner daerahnya. Kuliner daerah di tempat kita sedang berwisata, tempat kita sedang kunjungi, itu wajib coba. Tak kenal maka tak sayang. Katanya kalau mau kenal dan betah dengan satu daerah, kenalilah melalui makanannya. Makanan ciri khas daerah Bali sangat bervariatif. Mulai dari ayam betutu yang seporsinya kurang lebih Rp60.000 hingga nasi jinggo yang harganya Rp5.000 sampai Rp8.000 saja. Buatlah list atau itinerary kuliner selama liburan supaya tidak bosan guys. Tapi tentu saja kita harus sesuaikan dengan diri kita dan keluarga ya guys. Seperti contohnya, ada kuliner-kuliner tertentu yang tidak dapat dikonsumsi oleh teman-teman muslim selama di Bali. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu harus foto. Udah pasti ya sekarang ya. Foto di lokasi yang hits atau foto yang di lokasi lagi keren, instagramable atau apapun itu, sehingga bisa diposting di medsosnya teman-teman. Tapi nggak melulu tempatnya harus mahal. Yang penting spotnya keren, atau teman-teman juga bisa berfoto menggunakan pakaian adat daerah teman-teman lagi kunjungi di mana. Seperti kita lagi di Bali, pakai baju Bali. Lagi ada di dekat kolam renang atau gitu, pakai apa namanya? Daun kamboja, bunga kamboja, pakai bunga kamboja. Pokoknya foto itu adalah hal ketiga yang wajib teman-teman lakukan. Foto-foto atau membuat video saat liburan memang sudah wajib guys.
Pintar-pintar dalam mengambil angle juga ya. Kenalilah lebih dalam akan culture di sebuah daerah. Salah satunya bisa dengan merasakan sensasi memakai pakaian daerahnya. Di Bali sendiri, banyak terdapat tempat wisata budaya dan seni. Salah satunya adalah wisata Desa Panglipuran. Di sini kita bisa menyewa pakaian adat seharga Rp50.000. Dibantu oleh warga lokal, tahu-taunya kita sudah berdandan seperti warga Bali deh. Akan terasa feel yang berbeda saat berfoto menggunakan pakaian daerah. Ada tata caranya dan aturan-aturannya juga ya guys. Nanti pasti diinfokan oleh petugas di lokasi. Yang keempat guys, kalau teman-teman suka lihat ya, di pantai-pantai di Bali itu banyak banget jasa-jasa menawarkan pijat. Teman-teman harus cobain, mau pijat di pinggir pantai atau mau, nah kayak gini nih, nah kayak gini nih, tuh, menikmati ambience view pantai sambil dipijat seperti ini. Atau teman-teman juga boleh coba spa-nya. Jadi di Bali itu banyak banget jasa-jasa untuk menawarkan spa untuk healing atau meditasi atau apapun itu bentuknya, pokoknya pijat dan rasakan sentuhan wanita-wanita, jari-jari wanita-wanita di Bali. Itu yang wajib. Boleh dong memanjakan diri kita sendiri saat liburan? Boleh, malah wajib. Untuk merasakan pijat spa di Bali nggak melulu mesti yang mahal kok. Mulai dari pijat di pinggir pantai hingga spa seharga 100 ribuan per jam sudah cukup membuat kita rileks. Lokasinya cukup banyak tersebar dan pasti bisa kita temui di sepanjang areal wisata Bali. Untuk harga, pastikan dulu di awal ya guys. Berikutnya yang kelima, tonton tariannya. Bule-bule suka banget loh sama tarian kita. Yuk kita nonton tariannya. Ada kecak, ada barong dance, ada macam-macam. Wajib tonton selama ada di Bali, ya. Iya, Gitu ya. bener banget. Nah, mari kita nonton tarian. Ayo. Menonton kesenian bisa menjadi salah satu pilihan aktivitas selama berlibur di Bali. Pertunjukan seni dan tari di Bali sangat bervariatif. Salah satunya yang terkenal adalah tari kecak. Tari kecak di Pura Uluwatu bisa jadi pilihan yang oke loh guys. Kita bisa menikmati pertunjukan kecak yang epik di atas tebing Uluwatu sambil melihat sunset. Ajak keluarga, kenalkan kebudayaan daerah kepada anak-anak kita. Selanjutnya, list wajib yang harus dilakukan di Bali adalah kepangin rambut. Nah, ini seru nih ya. Karena bukan buat cowok-cowok, kecuali rambutnya panjang. Nggak apa-apa, tapi kalau kayak aku, nggak usah. Tapi anak kita, atau istri kita, atau pasangan kita, atau teman kita yang datang ke Bali, kepangin rambutnya yang kecil-kecil itu loh, yang kriwil-kriwil itu. Itu juga salah satu hal wajib yang dilakukan di Bali. Kenapa? Biar bisa merasakan serunya liburan ke Bali. Ini dia. Entah dari kapan gaya kepang rambut seperti ini sudah ada di Bali. Bagi aku, setiap ke Bali, setidaknya 1 kali aku kepang seperti ini dan difoto. Biasanya bertahan 3-5 hari saja, setelah itu dilepas kembali kepangannya. Nah, aku tambahin satu info lagi ya. Buat para wanita, setujukan kalau kita harus tampil cantik dan pede, baik itu dalam keseharian maupun saat terlihat di foto. Jika ke Bali, saran aku teman-teman bisa menggunakan eyelash extension. Rasanya sayang kalau sudah berada di tempat populer, tapi kita tidak tampil cetar gitu. Bagi para wanita, apalagi yang pekerjaannya harus tampil di depan kamera, pasti sudah mengerti. Kenapa sih harus pakai eyelash extension? Selain ringkas dan mempersingkat waktu saat berdandan, teman aku seorang makeup artist pernah berkata bahwa bagian terpenting dalam sebuah makeup dan kecantikan adalah mata. Ya, siapapun pasti setuju bahwa mata merupakan bagian dari wajah yang paling sering dilihat orang lain. Nah, saat di Bali, aku biasa langganan ke Ainat Lashes. Selain eyelash extension, ada nail gel juga loh, biar kukunya cantik. Cek di description box ya untuk alamat Instagram dan kontak personnya. Tinggal WA atau telepon, bikin janji, terus nunggu deh di hotel atau villa kita. Dijamin langsung cetar. Bikin janji dulu ya, karena ternyata di musim liburan banyak banget yang mau menggunakan eyelash extension ini.
Kenapa aku selalu pasang The Ainar Lesis? Karena saat mengerjakan, kakaknya tuh telaten dan hasilnya rapi banget. Terus tahan lama lagi. Bonus guys, ini salah satu aktivitas yang paling seru yang aku rasakan di Bali. Masih ingat Beli Krishna? Jika tidak tahu, teman-teman bisa tonton video-video sebelumnya ya. Kita diajak Beli Krishna ke kampung halamannya yang berlokasi tidak jauh dari Jatiluwih Rice Terrace. Nah, di dekat Jatiluwih ada aliran sungai yang sangat jernih karena langsung dialiri dari sumber mata air. Berendam sambil menikmati pemandangan salah satu teras sawah terbaik di dunia, plus ditraktir kopi khas Bali. Percaya deh guys, ini salah satu hal yang wajib kamu lakukan saat berada di Bali. Kapan lagi bermain air seperti layaknya anak-anak kecil, di air yang sangat dingin dan jernih, di aliran sungai tanpa dipandang aneh oleh orang-orang yang melintas. Oke guys, jadi itu aja setidaknya ada 7 list yang harus kita lakukan selama di Bali. Setidaknya loh ya, karena banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakukan ada di Bali keseruan-keseruannya. Tapi yang 7 itu wajib coba, wajib dilakukan. Betul nggak Jess? Ya, oke, itu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Mari kita berenang. Dadah!